semuanya, perkenalkan nama aku Dominika Septergina dengan NPM 2141-1055 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini aku akan menjelaskan sedikit resum dari materi sejarah pendidikan menurut R.A. Kartini. Yang pertama, pada hakikatnya pendidikan adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun peradaban bangsa melalui membangun manusia. Pendidikan adalah hak setiap manusia yang berfungsi untuk meningkatkan harkat dan martabat. Seiring perkembangan zaman, pendidikan berkembang secara dinamis. Aspek pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ketika berbicara mengenai kaum perempuan memang sangat menarik dan tidak ada habisnya. Karena kaum perempuan mungkin tidak bisa menduduki posisi sebagai high profile, tetapi terkait dengan segala isu yang menyangkut perempuan seperti kedudukan, peranan, dan kesetaraannya dengan laki-laki masih menjadi isu yang sangat kontroversial. Sebelum perkembangan abad ke-20, kaum perempuan tidak bisa atau tidak boleh disejajarkan dengan kaum laki-laki dalam hal apapun, khususnya dalam hal pendidikan. Perempuan tidak diperbolehkan untuk memperoleh hak pendidikan dan melakukan interaksi sosial. Dengan melihat isu atau permasalahan di atas, maka tergugatlah hati beberapa tokoh perempuan. Salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini. Untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang perempuan dan mengubah kedudukannya sejajar dengan laki-laki. Terlebih dalam hal perjuangan dan pemikirannya Raden Ajeng Kartini tentang pendidikan perempuan di Indonesia. Kemudian persamaan derajat yang digagas oleh R.A. Kartini adalah sebuah bentuk emansipasi wanita. Salah satunya bidang pendidikan di mana perempuan juga seharusnya mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan, hak dan dalam meluangkan pemikirannya, dan haknya dalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan masyarakat, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang harus saling berinteraksi kepada sesama masyarakat. Cita-cita yang diinginkan R.A. Kartini adalah membangun sekolah agar wanita mendapatkan pendidikan dengan baik dan layak. Profil R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini atau biasa disebut dengan Raden Ayu atau R.A. Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia, dan beliau juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Jawa Tengah 17 September 1904. Raden Ajeng Kartini adalah salah satu tokoh yang berbeda dari beberapa tokoh lainnya, karena dengan keberhasilan dan kegigihannya atau semangat perjuangan emansipasinya dijadikan sebagai bentuk kepahlawanan. Kemudian beliau dikukuhkan sebagai pahlawan Republik Indonesia yang tertera dalam Surat Keputusan Presiden RI nomor 108 pada tanggal 2 Mei 1964. Sekarang, setiap tanggal 21 April atau tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Kartini. Diberikannya gelar tersebut menuai banyak kritikan di kalangan masyarakat. Perjuangan Kartini dianggap hanya sebatas perjuangan lokal masyarakat Jawa, khususnya Kabupaten Jepara. Namun, saat ini peran perempuan Indonesia menjadi sangat kompleks, baik dalam kesetaraan pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, politik, maupun lainnya. Pendapat R.A. Kartini mengenai kaum perempuan mempunyai andil besar dalam memajukan peradaban bangsa. Bukan hanya sekedar angan-angan kecil, namun sebuah cita-cita besar R.A. Kartini. Sebab pendapat tersebut telah beliau sampaikan kepada semua sahabat-sahabat penanya, antara lain sebagai berikut. R.A. Kartini menyampaikan kepada Nyonya Van Cole bahwa pendidikan yang akan diberikan kepada kaum perempuan akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang beradab. Menurut beliau, perempuan yang telah berpendidikan akan mampu ikut serta dalam membangun dan mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju.
Beliau percaya bahwa kaum perempuan mampu bekerja sama dan berdampingan dengan kaum laki-laki. Kartini menyampaikan kepada Tuan dan Nyonya Anton, apabila kaum perempuan yang telah berpendidikan diikut sertakan dalam melaksanakan pekerjaan, maka beliau percaya kaum perempuan dapat memajukan peradaban Indonesia dan akan semakin cepat kemajuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Kartini menyampaikan kepada Nyonya Abendanon pada tanggal 21 Januari tahun 1901. Kartini menyampaikan surat yaitu perempuan sebagai pendukung peradaban. Bahkan, tidak hanya perempuan yang akan dianggap pandai dan cakap, tetapi saya yakin dengan sangat bahwa perempuan dapat membawa pengaruh besar ataupun dampak positif untuk bangsa Indonesia. Negatif atau positifnya tetap akan memberikan akibat besar bagi kehidupan, dan dialah yang akan merubah kehidupan dan martabat manusia dalam buku Kartini. Dari isi surat di atas dapat diketahui bahwa kaum perempuan mempunyai potensi besar dalam pengaruhnya terhadap kehidupan. Perempuan bukan hanya seorang ibu, tetapi mereka adalah sosok membawa peradaban dunia. Di dalam suratnya R.A. Kartini sangat yakin dan sangat tertarik dengan gerakan yang ada di luar Indonesia, yaitu di Eropa. Hal ini pula yang menggerakkan hatinya untuk berjuang demi kesetaraan kaum perempuan. Peran R.A. Kartini untuk pendidikan. Peran R.A. Kartini dalam memajukan pendidikan di Indonesia adalah salah satunya bukti kepeduliannya dan salah satu contoh kontribusi wanita yang dicetak dengan tinta emas dalam sejarah. Karena perempuan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan, dan perempuan hanya boleh menjadi ibu rumah tangga. Berawal dari masalah tersebut, timbullah pemikiran-pemikiran R.A. Kartini, dan beliau mendobrak kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut dengan mendirikan sekolah khusus wanita, dan beliau juga membangun perpustakaan bagi anak-anak perempuan. Selanjutnya, peran Kartini dalam memajukan Indonesia, konsep pendidikan R.A. Kartini. Kartini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membuka pikiran masyarakat ke arah modern. Pendidikan merupakan salah satu langkah menuju peradaban yang maju, di mana laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk membangun sebuah bangsa. Persamaan pendidikan adalah salah satu bentuk kebebasan kepada kaum perempuan. Kebebasan untuk berdiri sendiri dan menjadi perempuan yang mandiri, menjadi perempuan yang tidak bergantung pada orang lain ataupun laki-laki, menjadi perempuan yang tidak tergantung pada laki-laki. Tujuan pendidikan perempuan R.A. Kartini adalah menjadikan kaum perempuan menjadi perempuan yang cakap, baik, serta mandiri yang sadar akan panggilan budinya, sanggup menjalankan kewajiban dalam masyarakat, menjadi ibu yang baik, pendidik yang bijaksana, bertanggung jawab, pengatur rumah tangga yang mampu memegang dan mengatur keuangan, pengatur rumah tangga yang mengatur keuangan. Pendidikan pertama seorang anak berasal dari sebuah keluarga, terutama adalah seorang ibu. Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Seorang ibu yang terdidik akan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, dan dari situlah terbentuknya kecerdasan seorang anak. Sekian presentasi saya tentang sejarah pendidikan R.A. Kartini. Terima kasih.